Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ada yang bisa menebak background dari slide ini? Gereja altar. Ini kira-kira gereja di mana? Bali. Pastinya Bali, ornamennya ya. Tepatnya di mana? Aduh, di SVD. Palasari, Gereja Hadi Kudus Yesus Palasari di wilayah paling barat Pulau Bali, dekat Gilimanuk. Dan terima kasih, ini mengingatkan saya. Tempat ini cukup dekat dengan saya, punya sejarah juga dalam panggilan kami sebagai Serikat Sabda Allah, sebagai SVD, karena gereja ini memang dibangun oleh SVD, dibangun oleh konfrater kami namanya misionaris Simon Buis. Dan Anda mau tahu apa yang terjadi sekarang ini di gereja yang indah Paroki Palasari ini? Ini adalah satu paroki yang sangat khas. Hampir 100% umatnya itu orang Bali, Katolik. Dibangun sekitar 40 ya, sudah 70 tahun lah ya yang lalu ya, tahun 40-an, 30 itu. Dan yang khas dari paroki ini sampai sekarang umatnya itu hanya terdiri dari orang-orang tua. Anak-anak mereka lebih banyak suka merantau, meninggalkan Palasari, kampung yang cukup terpencil di wilayah barat ini. Dan kalau datang ke situ, yang kita jumpai hanya memang yang disebut pekak dan dadong. Itu bahasa Bali untuk mengatakan pekak itu kakek, dadong itu untuk nenek. Nah, mengapa ini menarik dan juga secara spontan mengajak saya dan kita semua untuk merefleksikan bahwa ini adalah gereja tua. Tetapi meskipun tua, tapi dari situlah iman Katolik, kalau bagi sejarah kami orang Bali, itu bertumbuh. Meskipun awalnya tidak mudah mendirikan gereja ini. Saya sendiri, Romo Pungki, memang bukan orang Bali, tapi saya sudah 12 tahun bertugas di sana. Sebelum COVID kemarin, saya bertugas di Bali, di mengelola sekolah SVD, dan setelah COVID, pas COVID itu saya dipindahkan ke Taman Galaksi untuk bekerja di paroki. Saya hari ini mau merefleksikan tentang orang tua, kakek dan nenek. Mereka itu begitu penting, Bapak Ibu. Dan bahkan begitu pentingnya, maka gereja juga mengakui satu hukum atau aturan dalam perjanjian lama. Kita ingat, di antara 10 perintah Allah, ada perintah yang keempat, bunyinya, hormatilah orang tua. Dan sampai sekarang gereja tidak pernah menghapuskan hukum itu. Dan bahkan itu bisa menjadi satu indikator kalau kita ini Katolik, jadi orang Katolik itu Katolik yang baik dan tidak. Salah satunya harus diambil dari apakah kita taat dan patuh pada salah satu perintah 10 perintah Allah itu. Perintah Allah apakah itu dari Yesus? Tidak. Itu dari zaman sebelum Yesus. Pada zaman Musa, ketika dia memberikan kepada umat Israel 10 perintah Allah itu, dan Yesus kemudian mengakuinya, meneruskan, dan sampai sekarang gereja Katolik pun mengakui itu sebagai aturannya. Kalau itu aturan yang sebenarnya bukan dibuat oleh orang Katolik. Kita sebagai pengikut Yesus itu kan baru ada dalam sejarah gereja ya setelah Yesus berkarya, dan kemudian setelah peristiwa Pentakosta barulah terbentuk komunitas gereja. Memang ya ada juga aturan gereja. Kalau aturan gereja ada berapa Bapak Ibu? 5 yang dibuat oleh gereja. Dan 5 aturan gereja itu diantaranya adalah merayakan hari misa pada hari Minggu, hari raya, menjalankan puasa ya, pantang sesuai yang diharapkan, yang ditetapkan. Lalu juga ada aturan pengakuan dosa, misalnya sekurang-kurangnya setahun sekali, dan itu baru peraturan gereja, hukum gereja. Tetapi kalau hukum Allah yang disebut 10 perintah Allah sangat penting memperhatikan, salah satunya adalah perintah yang keempat, taatilah dan hormatilah orang tua. Dan kita sebagai warga gereja Katolik sejagat patut bersyukur bahwa pada tahun ini Bapak Suci Paus Fransiskus itu memberi perhatian yang lebih kepada yang disebut kakek dan nenek. Hari lanjut usia itu singkatannya macam-macam. Ada halun. Kalau di paroki kami nanti hari Minggu itu ada misa halun.
Apa itu? Adi Yuswo yang menyelenggarakan itu adalah kelompok Adi Yuswo itu. Ya kalau di paroki kami memang kebanyakan orang Jawa, maka istilahnya pakai Jawa. Adi Yuswo, Allah itu sebenarnya artinya juga orang tua. Yuswo kan usia. Adi itu artinya ya lebih. Jadi kalau orang tua itu mereka menamai dirinya Adi Yuswo, itu artinya memang menyadari secara usia itu sudah lebih. Nah kemudian halun atau hari lanjut usia oleh Bapak Suci yang sebenarnya itu timeline yang pas itu hari ini pada tanggal 26 Juli ini ketika gereja merayakan Santo Yoyakim dan Santa Ana, kakek neneknya Yesus. Tetapi perayaannya secara dunia nanti dilakukan pada hari Minggu nanti dengan tema, Paus sendiri sudah menetapkan satu tema yang bagus sekali, diambil dari Mazmur 71 ayat 9. Jangan tinggalkan aku pada masa tuaku. Temanya grantes sekali ya Bapak Ibu ya. Karena sebenarnya grantes itu ya, mohon maaf saya orang Jawa jadi miris gitu ya. Aduh kalau doa itu diucapkan oleh orang tua, jangan tinggalkan aku pada masa tuaku, itu kan seolah-olah memang orang tua itu berada dalam satu situasi yang ya memang kesepian. Dan Paus memang memaksudkan itu, mengharapkan bahwa kita sebagai orang Katolik jangan pernah membiarkan orang-orang tua kita, kakek nenek kita itu merasa kesepian. Dan itu mengingatkan kita semua. Maka pada kesempatan ini ya sangat praktis kalau saya mau mengajak, ayo kita jangan pernah melupakan orang tua kita masing-masing. Jangan pernah melupakan orang-orang yang kita kasih, yang mereka itu sudah lanjut usianya, kakek nenek dan sebagainya. Karena ini menjadi penting, satu komitmen. Ya ini mengingatkan saya juga, bapak mama saya, orang tua saya di Jogja itu juga sudah kakek nenek. Kadangkala saya merasa bahwa meskipun ini saya sebagai anak, tugas di tempat lain, di tempat jauh gitu ya, kadang-kadang saya kurang perhatian. Padahal sebenarnya komitmen sangat sederhana. Ya sebagai anak, ya meskipun jadi romo, ya tugasnya melayani umat, ya jangan sampai melupakan orang tuanya. Ya kan? Kadang-kadang saya juga diingatkan, baik ini karena saya ikut misa di intilan ini, nanti habis misa saya akan video call orang tua saya. Kalau sudah cukup lama juga saya nggak memperhatikan, ya, melupakan orang tua saya. Itu yang dibutuhkan. Orang tua itu kadang-kadang memang butuh perhatian. Ya. Komitmen ini, terima kasih, ini sungguh saya tersentuh karena diajak misa di sini dan pas hari lanjut usia ini saya akan pokoknya nanti sore atau malam waktu saya akan video call mama saya. Dan ini luar biasa karena zaman sekarang kan saya nggak harus pulang ke Jogja, cukup dengan video call ya. Dan saya yakin orang tua kalau kita perhatikan ya, tidak harus dengan dikasih uang, dikasih harta benda, tapi dengan perhatian saja. Ditanya, Bapak, Mama, gimana kabarnya? Keadaannya gimana? Mama sehat? Dengarkan aja. Orang ini wah, wes mulai ngeluh, ya, sing sabar gitu. Ya, saya akan membuat komitmennya. Saya cukup lama ini, mungkin 1 bulan lebih ini saya ini jangan sampai jadi anak yang durhaka, nggak ingat orang tua ya. Nah, ini gereja mau mengajak, mengingatkan kita semua bahwa dalam diri orang-orang tua itu sungguh berasal dari kita sumber keselamatan yang disampaikan oleh Yesus sendiri, bahwa kabar berita tentang Yesus itu sesungguhnya juga dirindukan oleh banyak orang. Matius tadi mengingatkan bahwa banyak orang sebenarnya ingin mendengar warta keselamatan dari Tuhan Yesus. Banyak orang ingin melihat karya keselamatan dari Tuhan Yesus, dan banyak yang tidak mendapatkan kesempatan itu, entahkah karena memang mereka tidak menyaksikan itu karena sudah terlanjur meninggal dan sebagainya, sebagai orang tua nggak sempat. Tetapi bagi kita semua ini menjadi momen bahwa kerinduan itu dalam diri orang tua kita masing-masing, dalam diri orang-orang lanjut usia itu, mereka menjadi bagi kita semua inspirasi.
bahwa selalu ada kerinduan untuk selalu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, secara khusus mari kita pada hari ini, pada peringatan Santo Yoakim dan Santa Ana, mari kita tunjukkan bahwa kita masih berbakti kepada orang tua. Kalau kita masih punya orang tua yang kita rawat, kita dampingi, ya paling kurang kita harus menjadi lebih sabar. Jangan dibentak-bentak orang tua. Kalau kita bentak orang tua, itu berarti memang kita sudah melanggar diantaranya 10 perintah Allah. Bapak Ibu, kalau kita ini sebagai anak, mau kita ini benar, mau kalau menurut pemikiran kita ini yang paling pintar, sepintar apapun, sebenar apapun, kalau sudah di depan orang tua, kita harus tunduk. Karena berlaku hukum atau aturan, hormatilah orang tua. Ya, karena kalau soal berdebat tentang kemajuan zaman sekarang, bertukar pikiran mungkin dengan orang tua kita, ya kita jelas lebih maju, sekolah kita lebih maju, orang tua kita kadang-kadang jadul, kadang-kadang lelet gitu ya. Mereka itu menang hanya satu kok, karena mereka menjadi orang tua kita, dan kita sebagai anak harus tunduk dan hormat. Maka ya jangan kita ini sebagai anak melawan orang tua. Itu harapannya, dan semoga para orang tua kita, orang-orang kakek nenek, orang-orang lanjut usia di sekitar kita, dengan perhatian kita, dengan sapaan kita, menjadi lebih berharga. Dan mari kita laksanakan pesan Paus pada hari lansia sedunia ini, jangan tinggalkan mereka di masa tua mereka. Semoga Tuhan memberkati kita.